Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para pemirsa, terutama para guru, para tutor yang sekarang diharuskan melaksanakan tugas mengajar dari rumah. Kali ini saya akan memenuhi permintaan beberapa teman untuk memberikan triks tip tentang bagaimana mengoptimalkan tampilan Zoom. Ya, sebagaimana kita ketahui, Zoom adalah salah satu software aplikasi yang populer saat ini digunakan untuk kepentingan video conference, baik itu pengajaran, meeting, dan lain sebagainya. Nah, ini cocok untuk kepentingan kita melakukan tugas dari rumah. Nah, pemirsa, sebagaimana yang Anda lihat saat ini adalah tampilan Zoom saya. Jadi saya bisa menambahkan di bagian kanan atas, ini saya bisa tambahkan logo, kemudian ya saya bisa hilangkan, bisa munculkan, kemudian di bagian bawah ada tampilan caption, tulisan. Nah, ini ada kredit, kemudian ada scroll teks atau teks yang berjalan dari kanan ke kiri itu. Nah, ini bisa saya tampilkan. Nah, ini tampilan Zoom saya. Jadi dengan cara ini, dengan optimalisasi ini, kita bisa menjadikan Zoom sebagai media yang lebih menarik ya. Kemudian lebih layak ya jika mungkin ingin didokumentasikan. Tentu saja tetap kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas bawaan Zoom seperti berbagi layar ya, seperti share semacam ini. Jadi kita bisa berbagi layar, berbagi PowerPoint gitu ya. Kita bisa berbagi layar. Ini kita bisa lihat sekarang ini. Nah, ini layar saya, ini layar tampilan saya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan seperti ini? Nah, kita perlu, yang pertama saya asumsikan bahwa teman-teman sudah terbiasa dengan Zoom ya. Kemudian teman-teman perlu menambahkan satu lagi pengetahuan software, namanya adalah software Vmix ya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan software display yang lain, software broadcasting yang lain, misalnya Resolume Arena, bisa Archaos DJ, dan lain sebagainya. Nah, Vmix ini saya gunakan karena yang paling populer ya, ini software 1001 umat ya. Software yang banyak digunakan ya, ringan, bisa dioperasikan dengan spesifikasi laptop yang sederhana juga. Nah, bagaimana caranya? Ini langsung saja. Kita perlu dua software itu ya. Jadi software yang diperlukan, yang pertama adalah Zoom. Dalam hal ini, untuk kepentingan ini kita perlu Zoom yang versi desktop ya, versi untuk komputer, bukan yang versi Android ya. Jadi bisa menggunakan komputer desktop, bisa menggunakan laptop gitu ya. Yang kedua, saya menggunakan Vmix. Vmix yang saya gunakan ini versi 17 ya. Teman-teman bisa menggunakan versi 14 atau yang lebih rendah ya. Tapi yang saya sarankan setidaknya versi 14, 17, 19, 20, sekarang sudah sampai 22. Banyak kita bisa cari. Nah, jadi bagaimana langkahnya? Yang pertama, saya tampilkan layar dulu.
Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menjalankan dulu zoom-nya. Jadi yang pertama, sebentar saya matikan dulu tampilan-tampilan ini supaya lebih jelas layarnya. Nah, logo saya hilangkan dulu. Nah, ini yang pertama kita tampilkan dulu zoom-nya ya. Kita jalankan dulu zoom. Ya, sebentar, jangan lupa kita koneksikan dulu internetnya. Nah, supaya zoom-nya jalan. Tunggu sebentar, zoom sedang berjalan. Nah, ini tampilan zoom ya. Kemudian jalankan zoom meeting. Baik. Nah, perhatikan di sini. Oh ya, sebelum zoom meeting, saya matikan lagi end meeting. Kita harus melakukan setting di zoom-nya, di software Zoom. Jadi di sini kita masuk ke setting, kemudian di bagian video, silahkan Anda pilih di kamera ini. Nah, ini kan tersedia, Anda bisa melihat HD webcam. Ini adalah kamera bawaan laptop. Kemudian ada USB device. Ini saya menggunakan kamera luar, jadi saya butuh USB TV device ini. Nah, pilihlah yang vMix video. Ya, pilihlah ya vMix video. Ya, artinya sebenarnya Zoom ini bawaannya sudah memberi kemampuan untuk menangkap output dari software-software aplikasi display broadcasting semacam vMix. Jadi begitu kita jalankan vMix, kita jalankan Zoom, di optionnya video ini kita sudah ada pilihan vMix video. Apa tujuannya? Saya tutup dulu. Tujuannya supaya kita bisa menggabungkan elemen-elemen gambar selain elemen dari kamera yang menampilkan wajah kita. Kemudian kita bisa share desktop semacam ini. Nah, tampilkan ini. Nah, kita juga bisa menampilkan elemen-elemen yang lain seperti logo, identitas lembaga kita ya, kemudian informasi, tulisan di bagian bawah ya, seperti ini. Kita bisa lihat informasi di bagian bawah ini. Nah, informasi misalnya kuliah bahasa Indonesia. Nah, ini kita bisa kasih informasi misalnya sebentar ya, kuliah bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa beri rolling text. Nah, kita beri rolling text di bawahnya ya, kita bisa kasih rolling text tulisan Anda sedang mengikuti kuliah bahasa Indonesia misalnya, seperti itu. Nah, kita bisa tampilkan logo bagian kanan atas seperti ini. Ini tujuannya kita menggunakan software-software semacam vMix ini. Nah, baik, kita kembali lagi ke layar kita. Kita matikan dulu supaya tidak mengganggu ya tampilan-tampilan tambahan ini. Kita kembali ke sini. Kita bisa saksikan di sini. Setelah itu kita bisa lanjutkan ya, kita bisa lanjutkan melakukan meeting, boleh dengan terjadwal dan lain sebagainya. Tadi settingnya kita sudah atur kan ya. Begitu kita tampilkan ini, maka kemudian tampilan kita sudah akan tampilan yang muncul di Zoom sudah akan seperti ini ya, tampilan di Zoom sudah akan seperti ini. Kita bisa oh ya, sebentar, maaf, keliru. Nah, kembali lagi ke sini.
maaf, lagi di Vmic kita harus melakukan setting juga. Di bagian bawah Vmic ini ada fasilitas yang namanya external output. Di external output ini di sebelah kirinya ada setting. Ya, kita tampilkan setting. Nah, di sini jangan lupa kita harus centang Vmic video. Kita aktifkan Vmic video. Kemudian di sini kita bisa atur seberapa resolusi output size-nya, frame size-nya berapa. Nah, ini ada tersedia banyak. Saya kira kita cukup menggunakan 720, 480 saja. Ini sudah cukup. Kita sekaligus sudah cukup bagus. Kita juga menghemat kuota ya. Jadi kalau bisa saja kita pilih yang kualitasnya standar HD 1920, 1080, tapi nanti akibatnya akan terlalu berat. Kasihan siswa kita nanti akan terlalu menyedot kuota ya. Kita pakai saja yang 720, 480 ini sudah cukup bagus. Nah, jadi yang terutama tadi kita pilih Vmic video. Nah, yang lain-lain ini tidak perlu kita atur, cukup Vmic video ini kita aktifkan, kemudian oke. Nah, setelah itu kita lihat begitu eksternal ini kita aktifkan. Nah, begitu maka tampilan videonya sudah akan kelihatan ya. Tampilan videonya sudah tampak. Tampilan videonya sudah kelihatan. Nah, baik. Ya. Nah, ini tujuannya kita menggunakan Vmic. Jadi tampilannya bisa kita macam-macam ya. Jadi selain kita memanfaatkan standar bawaannya yaitu share presentasi semacam ini ya, share presentasi semacam ini, kita juga bisa menambahkan misalnya informasi-informasi di tempat-tempat yang kosong di sebelah kanan saya ini, di sebelah kanan sini ini kan kosong ya. Ini kita bisa manfaatkan, bisa tambahkan, kita gunakan untuk menampilkan informasi-informasi misalnya peta, bisa tambahkan ya informasi sesi misalnya. Nah, ini kita bisa tampilkan sesi. Misalnya ya kita bisa tambahkan di situ kita sedang berada di sesi 1, sedang menerangkan misalnya sesi 2 tanya jawab, misalnya sesi 1 itu sesi 2 tanya jawab misalnya. Atau bahkan keunggulannya lagi kita bisa dengan leluasa menampilkan video-video contoh misalnya. Nah, ini contohnya ya. Video contoh ini bisa kita tampilkan. Nah, ini kita bisa tampilkan video contohnya. Nah, jadi intinya dengan tambahan software semacam Vmic ini kemudian dikoneksikan dengan memanfaatkan kemampuan bawaan Zoom yang mampu menangkap Vmic ini, maka kita bisa menambahkan elemen-elemen gambar yang lain, informasi-informasi yang lain yang dapat memanfaatkan bagian-bagian kosong layar, kiri kanan layar ini. Nah, jadi setidaknya kita bisa tampilkan identitas lembaga, logo ini ya. Kita bisa tampilkan informasi misalnya tentang kita sedang menjalankan sesi apa. Kita bisa, misalnya kita sedang menjalankan
sesi tutor apa atau pelajaran apa gitu ya. Nah, itu teman-teman tips tentang bagaimana mengoptimalkan aplikasi video conference online dengan memanfaatkan software broadcasting ya, dengan memanfaatkan Vmix. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat bekerja dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.